Selamat hari Minggu. Anak-anak, hari ini berbeda ya, karena kita tidak bisa kebaktian di gedung gereja. Jadi anak-anak bukannya tidak kebaktian loh, anak-anak tetap kebaktian, tapi di rumah masing-masing mendengarkan Bu Benita cerita ya. Anak-anak, kenapa sih kok kita tidak bisa kebaktian datang ke gereja, ke gedung gereja hari ini? Karena anak-anak mungkin sudah dengar ya, kalau di negara kita ini sedang dilanda penyakit namanya virus corona. Sehingga anak-anak juga diliburkan sekolahnya kan ya. Nah sama, karena pemerintah kita, Pak Presiden itu bilang, ayo semua di rumah saja, maka kebaktian juga seperti itu. Papa mama kamu juga kebaktiannya melihat tayangan video seperti anak-anak ya. Yuk anak-anak, pagi hari ini kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih juga kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa kebaktian mendengarkan firman walaupun tidak ke gedung gereja. Kami berdoa supaya pagi hari ini kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Anak-anak, sebelum mulai Bu Benita punya teka-teki. Ini ya, teka-tekinya gini ya. Dengerin ya, nanti jawab ya di rumah ya. Dia turun dari atas. Sebelum turun itu didahului dengan awan mendung. Kadang-kadang ada angin yang besar. Tapi kalau turunnya dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan banjir. Siapakah dia? Yo, jawabnya apa coba? Turunnya dari atas. Kalau turun tuh didahului awan mendung, kadang-kadang air keras, terus turunnya tuh bentuknya butiran-butiran air. Kadang-kadang kita bermain dengan itu. Terus kalau turun dalam waktu lama itu bisa menyebabkan banjir. Nah, kira-kira jawabnya apa? Nah, betul sekali. Jawabnya hujan. Tuh, Benita punya gambarnya. Kamu seneng kan kadang-kadang main hujan walaupun dilarang oleh papa mama. Nah anak-anak, cerita kita pagi hari ini tuh juga tentang hujan. Hujan di padang gurun Sin. Kok bisa Bu? Iya, karena hujannya bukan hujan air. Nah mari kita baca ya anak-anaknya, hujannya hujan apa sih? Yuk anak-anak yang punya Alkitab dibuka Alkitabnya, yang Madya ya. Kalau yang Pratama dengarkan Bu Benita, nanti di layar akan ditayangkan ayat Alkitabnya semua. Anak-anak ikuti dari situ ya. Bu Benita bacakan ya. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 18. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkata
berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Allah memelihara umatnya, berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Nah, anak-anak coba kalau lihat gambar di layar ya, itu Bu Benita ambil dari internet. Bangsa Israel itu waktu kejadian di Keluaran 16 ini habis jalan dari Mara dan Elim. Waktu di Mara itu mereka marah-marah karena air yang diminum pahit. Wah, terus Musa memukul tongkat, terus airnya jadi manis. Kemudian mereka jalan lagi ke Elim, akhirnya menemukan 70 pohon korma, bisa minum dengan puas. Nah, setelah itu mereka jalan lagi sampai di padang gurun Sin. Di padang gurun Sin itu mereka apa tadi anak-anak katanya? Begini, sungut-sungut, ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel itu kenapa? Ngomel-ngomel kepada siapa? Ngomel-ngomelnya kepada Tuhan lewat Musa. Apa yang mereka sungut-sungutkan, yang bikin mereka ngomel dan marah-marah itu apa? Karena mereka, coba anak-anak lihat di gambar ya, mereka waktu di Mesir, masih di perbudakan Mesir, itu mereka bisa makan sepanci daging sama roti. Sekarang Bapak Musa itu bawa kami ke padang gurun, kami kelaparan ini. Coba waktu di Mesir itu kami bisa makan sepanci daging sama makan roti, bisa kenyang. Bangsa Israel lucu ya, mereka senang walaupun kenyang tapi senang dalam perbudakan. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman apa? Nah, anak-anak coba lihat di slide ya, di gambar di layar ya. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Keluaran 16 ayat 4. Lihat tuh gambarnya ya. Oh, ada dari langit itu bukan bentuknya, bukan sudah roti yang jatuh, tetapi bentuknya itu seperti sisik, katanya warnanya putih. Kemudian apalagi firman Tuhan kepada Musa, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jadi mereka
waktu habis hujan roti itu, hujan yang disebut mana, mereka keluar, bisa lihat di slide ya, mereka keluar terus kumpulkan cukup untuk sehari. Besok hari kedua kumpulkan lagi, cukup hanya untuk sehari. Tapi katanya pada hari yang ke-6 kalau mereka memasak yang dibawa pulang, yang dibawa itu akan 2 kali lipat banyaknya. Jadi hari ke-7 hari Sabat mereka tidak usah ambil. Di hari ke-6 itu cukup untuk 2 hari. Kemudian apalagi Tuhan bilang kepada Musa di ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Anak-anak pernah lihat burung puyuh tidak tuh? Kita kasih gambarnya di layar ya. Jadi waktu petang burung puyuh datang banyak sekali, terus mereka tinggal ambil. Terus apa lagi? Selanjutnya 13 dan 14, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Jadi datang kayak embun. Terus waktu embun itu menguat, tampak pada permukaan tanah itu sesuatu yang halus seperti sisik, seperti embun beku di bumi. Kemudian bangsa Israel itu disuruh memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing untuk setiap orang di dalam kemahnya. Kalau isinya 4, ya dia ambil 4 gomer ya, 1 gomer itu 3,6 liter. Mereka ambil khusus untuk hari itu. Besok Tuhan akan turunkan lagi baik burung puyuh maupun mana. Nah, anak-anak, lalu apa yang bisa kita pelajari dari cerita pada pagi hari ini? Yang pertama, coba lihat ya di slide-nya ya. Allah memelihara keluarga kita ya. Jadi sama seperti Allah memelihara umat Israel di padang gurun, tidak ada apa-apa, Tuhan sediakan makanan lewat burung puyuh, lewat mana. Allah juga memelihara keluarga kita sama seperti Allah memelihara bangsa Israel. Coba tuh lihat di slide. Anak-anak ada yang tidak yang dalam sehari itu tidak bisa makan, sama sekali nggak bisa makan kecuali puasa lo ya. Tidak ada ya, kita pikir tidak ada. Coba lihat, walaupun makannya sederhana, cuman apa tuh? Tempe, ada telur dadar, terus ada lodeh kasih nasi. Enak sekali, apalagi nasi anget. Tuhan memelihara keluarga kita lewat apa? Kalau anak-anak dipelihara Tuhan lewat papa mama. Jadi bukan Tuhan nurunin nasi, Tuhan nurunkan beras, turunkan uang dari langit. Oh tidak. Tapi Allah pelihara anak-anak lewat papa mama yang bekerja, sehingga papa mama bisa membelikan makanan untuk kita semua. Anak-anak harus disyukuri kalau kita bisa makan, kita bisa kenyang setiap hari, tidak kekurangan. Nah, kalau gitu apa penerapannya anak-anak? Untuk bagian ini penerapannya begini, lihat di slide ya. Bersyukur untuk segala bentuk pemeliharaan Tuhan dan tidak mudah bersungut-sungut. Aduh, kok makannya telur terus? Aduh, kok sayur bayam terus Toma? Ya, jangan gampang bersungut-sungut. Bersyukur untuk segala bentuk pemeliharaan Tuhan. Selain makanan, itu di gambar itu ya. Anak-anak di sini semua sekolahan, itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita anak-anak itu bisa sekolah, bisa beli buku, bisa bayar uang sekolah, bisa menyelesaikan sekolah dari tiap tingkat, kelas 1 lulus, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu semua pemeliharaan Tuhan. Jadi penerapannya, bentuk kita bersyukurnya apa? Belajar dengan baik. Ya, sebentar lagi ini akan ujian akhir toh anak-anak ya. Anak-anak belajar dengan baik sebagai bukti saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Terus apa lagi gambarnya itu? Makan ya. Anak-anak jangan mudah ngomel-ngomel soal makanan. Apa yang ada dimakan. Tuhan sediakan itu dimakan ya. Bersyukur dengan cara apa? Tidak buang-buang makanan. Kalau ambil dimakan, dihabiskan makanannya ya, jangan disisakan, jangan dibuang-buang. Terus yang berikutnya tuh
kalau kita punya orang tua yang akan menolong kita untuk bertumbuh, orang tua yang diberi rezeki sehingga kita bisa makan. Bersyukurnya bagaimana? Secara praktisnya anak-anak, kita harus menghormati orang tua kita, mentaati orang tua kita. Itu bentuk syukur kita untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi anak-anak kalau dengan orang tua beri salam, hormati, taati, bapak mama ngomong apa diikuti, dituruti ya anak-anak ya. Tuh yang pertama ya. Terus yang kedua, yang kita pelajari yang kedua anak-anak. Yang kedua kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kenapa harus hidup bergantung kepada Tuhan? Ya itu tadi, karena hanya Tuhan yang bisa memelihara kita. Karena hanya Tuhan yang bisa melihara kita, maka ya kita harus hidupnya bergantung hanya kepada Tuhan ya. Terus praktisnya gimana? Bagaimana, dengan cara apa kita bergantung kepada Tuhan? Yang pertama, dengan cara berdoa. Kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan, itu berarti kita tidak butuh Tuhan. Oh, aku bisa, dengan caraku sendiri bisa. Tapi berdoa itu menandakan kita butuh Tuhan. Terus yang kedua, dengan beribadah. Seperti sekarang ini, anak-anak walaupun tidak bisa ke gereja, tapi bisa beribadah di rumah karena ini situasi luar biasa, darurat ya. Jadi kita diminta sama pemerintah jangan banyak keluar rumah. Anak tetap bisa beribadah. Beribadahnya juga duduk manis, tidak main-main, walaupun di rumah nggak ada yang lihat ya. Jangan kakinya diangkat gitu ya. Jangan pakai baju yang sembarangan. Anak-anak, kita bisa cara bergantung kepada Tuhan itu dengan ibadah. Lewat ibadah apa? Lewat ibadah kita mau menyatakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku bersyukur karena 6 hari Tuhan sudah pelihara. Sekarang hari yang ke-7, aku mau datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Nah, itu salah satu cara praktis kita bergantung kepada Tuhan. Begitu ya anak-anak ya. Kita bersyukur karena pada hari ini kita sudah belajar 2 hal dari Kisah Keluaran 16. Yang pertama apa tadi anak-anak? Yang pertama, Allah memelihara keluarga kita. Terus yang kedua, karena Allah memelihara kita dan keluarga, maka hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Penerapannya apa? Penerapannya yuk bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Terus yang kedua, caranya gimana kita bergantung pada Tuhan? Dengan berdoa dan beribadah. Amin. Ya, sekarang anak-anak ada ayat hafalan ya. Anak-anak hafalkan selama minggu ini. Ayat hafalan sudah sering sekali kita baca ya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur, ulangi ya, Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 ya. Nana hafalkan ya bersama dengan papa mama di rumah. Yuk, pada pagi hari ini kita mau tutup kebaktian sekolah minggu ini dengan doa ya. Bu Benita pimpin doa. Yuk anak-anak semua tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memelihara hidup kami dan keluarga. Tolong supaya kami bisa menghargai dengan cara kami bisa makan dengan baik, kami bisa belajar dengan baik, dan kami juga menghormati orang tua kami dan taat pada orang tua kami. Kami juga bersyukur kalau Allah itu begitu baik dan setia memelihara kami. Kami mau hidup
bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk pemerintah kami dalam rangka mengatasi penyakit yang disebabkan virus corona. Tuhan yang tolong supaya segala usaha yang dilakukan bisa menolong rakyat Indonesia. Kami juga berdoa supaya kami bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami tidak banyak pergi keluar rumah. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan menolong melindungi kesehatan kami sekeluarga dan seluruh jemaat GKI Pantura. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang anak-anak.